Ya, terima kasih kok. Jadi kita dapat pencerahan yang cukup ini ya, cukup jelas ya kok ya. Ya. Jadi kalau tidak salah tadi kok, kalau saya tidak salah catat ini ya. Jadi yang diperbolehkan itu adalah bercerai di dalam tahap pertunangan ya kok ya. Iya. Matius 19 ayat 9. Iya. Ditulis dengan kata gamaus itu ya. Tapi kalau sudah dia menikah, sudah memiliki surat, itu ditulis dengan kata makhau itu ya. Ya. Ya, itu yang tidak bisa lagi bisa bercerai, tetapi nggak boleh menikah lagi kok ya. Kalau dia menikah, dia akan berzina. Apa yang menikah dengan istri yang diceraikan suaminya dan sebaliknya, dia akan berzina, gitu ya kok kurang lebih ya. Iya. Tapi jangan bilang dosa nggak dosa ya. Ini lagi cerita konsekuensi. Jadi bukan hamartia, tapi ini ada sebuah konsekuensi. Anda akan kehilangan berkat-berkat rohani selama di bumi ini, yaitu anak-anak yang baik, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Mama saya akhirnya memutuskan tidak bercerai dengan papa saya. Dia tanggung semuanya dan dia pemenangnya. Dan kami tiga-tiga anak-anak takut Tuhan. Kita pernah jatuh dalam pencobaan, tapi kita semua kembali kepada Tuhan. Hari ini mama saya tenang-tenang. Bahkan kami bertiga punya iman yang cukup teguh untuk menguatkan beliau. Jadi kakak saya, dua-duanya juga kita semua di dalam Tuhan, dan kita saling menguatkan satu sama lain. Kita juga berkorban satu sama lain. Ada banyak teladan yang luar biasa yang Anda tidak akan dapatkan. Iya, oke. Ya. Jadi karena tadi saya sebut inisial aja kurang ini apa ya, kurang elok ya. Iya. Kalau ini FS itu tadi, tetap dia tidak mau bertobat kok ya, karena ini juga orang yang bercerai mati pasti masuk neraka kan gitu kok ya, kurang lebih ya. Bagaimana dengan kasus FS itu kok? Gitu. Kalau dia nggak mau balik kepada istri ya kok. Ini judulnya kita kan kalau bercerai masuk neraka karena dia menceraikan karena marah sama istrinya, atau dia tidak suka dengan istrinya, atau si istri tidak suka suaminya menceraikan, atau sebaliknya ya. Artinya dia ada kemarahan, dia tidak ada pengampunan, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dia. Berbeda halnya ketika dia dalam posisi yang diceraikan. Dia kan masih mengharap, tetapi dia tidak punya iman yang cukup. Akhirnya karena pasangannya sudah kawin lagi, dia juga nggak mau bikin perzinahan yang lebih lagi. Oke, saya juga menikah lagi dengan benar. Terus mereka datang sama saya. Apakah saya akan mendoakan pemberkatan? Saya akan doakan. Bukan saya kompromi loh ya. Tetapi itu lebih baik dia mengakui kelemahan dia. Saya kurang percaya. Saya tidak beriman sehingga saya jatuh. Berkati saya. Jadi semalam yang saya coba diskusi dengan FS itu, jadi secara eksplisit dia tidak ngomong, tapi seolah-olah tujuan dari pembicaraan itu banyak juga kok kita hadapi di dalam konseling, khususnya pernikahan atau perceraian, tentang apa salah pilih, salah di awal, makan sebelum berdoa, artinya udah hamil dulu, dan mereka beralasan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia. Alasan mereka, kami merasa tidak dipersatukan oleh manusia, dipersatukan oleh Allah gitu kok. Nah, itu dia. Saya sama istri saya pernah ngomong, jangan-jangan kita bukan dari Tuhan. Anak saya juga dengar.
Saya ngomong begitu. Tapi hari ini saya bilang, sungguh kamu itu dari Tuhan. Beda ya. Amin. Dasarnya memang hatinya busuk, udah gitu aja deh. Orang sudah nunggangin, udah punya anak, bilangnya bukan dari Tuhan, kampret loh. Kan begitu, ya kan kita ngomong kasarnya begitu kan. Jadi jangan bawa-bawa Tuhan. Bilang aja, kamu pengen dapat yang lebih bagus. Iya, harus jujur. Kalau jujur nanti Tuhan pulihkan. Saya jujur. Saya bilang. Gini, jadi begini, karena ini sharingnya ya. Kita mengasihi anak-anaknya, tapi kita tidak mengasihi orang yang melahirkan anak-anak itu kan gitu. Kan kita sebagai pria nggak adil, cukup tidak bijaksana. Anak-anaknya kita sayangin, kita cintai, anak dilahirkan istri kita, tetapi dia yang melahirkan anak-anak yang kita kasih, kita tidak cintai. Iya. Mengapa? Kan nggak adil kok ya. Kita udah tunggangin seperti yang kau bilang tadi. Iya. Bilangnya nggak cinta lagi. Iya, bro. Iya, kan repot. Nggak fair. Nggak fair. Kita harus jujur. Jadi kalau dia jujur, orang ini, atau saya dulu ya, saya kan jujur. Ternyata memang saya punya fantasi yang tidak baik. Isi saya, dia bilang, memang saya brengsek. Saya mengecewakan, saya melakukan hal yang nggak baik, saya juga mengakui. Jadi akhirnya kita dua bisa ngakuin, karena kita sudah lahir baru. Benar-benar sudah lahir baru. Jadi waktu kita sadar, ada apa dengan saya? Saya ada apa sih dengan kamu? Saya nggak bilang begitu. Ada apa dengan kita ya? Ada apa dengan saya? Dia bilang, terus tiba-tiba istri saya bilang, iya, karena saya begini. Dia cerita, dia marah sama orang tuanya. Saya pernah dipenjarakan sama mertua saya ya. Saya pernah dipenjarakan mertua saya, dan saya marah dengan istri saya gara-gara masalah itu. Serius. Saya itu orang yang sangat jujur, nyontek aja nggak pernah, bohong aja nggak pernah. Itu kenapa sampai bisa dipenjarakan kok? Harus ada. Wah, itu panjang banget itu ceritanya. Dan itu membuat saya melepaskan kutuk. Saya puasa 40 hari 40 malam, bukan buat minta berkat, tapi buat ngelepasin kutuk buat keluarga istri saya. Dan itu terjadi semua. Diberkati nggak saya? Diberkati, tetapi kutuk ketika saya jatuh dalam pencobaan, kutuk yang saya ucapkan, itu kan terjadi. Tapi itu juga saya ngicipin juga. Dilewatin kutuk itu. Kalau kita jadi saluran kutuk, maka tubuh kita yang tersisa adalah kutuk. Kalau kita jadi saluran berkat, maka yang tersisa adalah berkat. Kan teorian begitu gampang sekali. Nah, kemudian 7 tahun, keluarga saya terkutuk juga karena saya ngutukin orang, dan itu terjadi, keluarga saya pun ikut tersisa kutuk itu. Dan saya nggak sembuh. Luka diobati dengan luka. Kalau kita punya tumor di dalam, ngobatinya gimana? Dioperasi dengan luka. Luka yang besar itu akan menyembuhkan luka-luka yang di dalam kita, yang nggak kelihatan, yang kita nggak tahu. Tadinya saya pikir saya hamba Tuhan, saya sudah mengatasi semuanya. Saya khotbah, saya keliling orang tumbang-tumbang. Kan orang karismatik kan, suka tumbang-tumbang. Tapi kan sekarang saya ngerti, bukan itu. Akhirnya Tuhan sembuhkan saya dengan luka yang baru, yang besar, dan saya dipulihkan. Setidaknya hari ini saya dengan istri saya makin baik. Dengan anak-anak makin baik. Kami berbuah, banyak orang diberkati dalam pelayanan kami, yang sekeliling kami ya tentu yang kenal, yang setiap hari berinteraksi. Dan banyak keluarga-keluarga, dia nurut yang saya katakan, karena kan dari Alkitab, dan kita udah ngalami, dia dipulihkan. Nah, jadi jujur, saya bilang, saya memang brengsek. Sebelum saya keluar dari Paul, sebelum saya leave dari roomnya Paul ya, ini pertanyaan terakhir ya. Maaf ya teman-teman yang ada di roomnya, saya boleh sharing juga loh Pak, nggak harus nanya loh Pak.
Iya, oke. Ya, oke, kok. Ini karena kita mau dua keluarga, jadi saya. Jadi gini kok. Pantaskah seorang hamba Tuhan yang bercerai tetap melayani di dalam penggembalaan? Karena penggembalaan itu kan bersifat pastoral ya. Betul. Apakah dia tidak lebih baik legowo melepaskan pelayanan pastoral itu? Itu saya ingin pandangan kok. Saya juga punya pandangan sendiri, tetapi supaya lebih kuat gitu kok. Tolong kok pencerahan. Ada dua hal. Kalau dia berzina, hamba Tuhan yang berzina, pendeta, gembala yang berzina, gembala sidang. Artinya dia sebagai pemimpin di jemaat. Karena kalau di dalam gereja tradisional, gereja karismatik, gereja GPIB, GPTI, segala macam, pemimpin ini adalah gembalanya. Mau apapun sebutannya, pokoknya itulah gembala sebagai pemimpin. Kalau dia berzina, sebaiknya jangan memimpin lagi. Misalnya, dia masuk aja jadi misionari, ya, menggembalakan, tidak harus dalam begitu ya, dalam figur, sampai dia dipulihkan. Demikian juga yang cerai. Lepas dulu, mundur dulu, serahkan sama Tuhan, rintis baru. Mulai baru sesuai dengan cara Tuhan memulihkan dia. Saya pun melakukannya, saya mundur. Yang saya ngomong sudah saya lakukan. Ya, tadi di YouTube bilang ngomong mah gampang. Oh, saya sudah ngalamin. Saya sudah ngalamin. Yang saya cerita, saya sudah ngalamin. Tidak semudah itu, saya sudah ngalamin. Yang lebih mengerikan pun saya sudah ngalamin, makanya saya berani cerita. Tapi kalau ada orang konseling sama saya akan cerita seperti ini. Takut orangnya. Ngeri. Harus diem ketika orang mencaci maki kamu. Nggak tahan, pengen ngaplok loh. Tapi saya harus tahan. Diludahin loh saya loh. Wah. Saya bilang, kamu tak libas sekali, habis kamu. Tapi Roh Kudus bilang, kamu bayar sekarang, atau nanti kamu bayar berlipat kali ganda sama bunganya. Saya diam, mendingan sekarang. Tahan. Saya bilang, kalau mau sembuhkan luka, jangan diuik-uik. Oh, alkohol dikit aja. Jangan, siram sekalian. Kasih betadin sekalian. Kalau perlu di torehan pisau, keluar darah, nanahnya keluar, obatin. Sakitnya sekali, tapi cepat sembuh. Makanya saya relatif cepat. Banyak orang sampai puluhan tahun sengsara. Saya cuman 3 tahun, 4 tahun pemulihan. Jadi total 4 tahunan. Selesai. Cepat beres-beres saya. Lebih baik sakit di sini ya kok ya daripada sakit sambil bayar bunganya kok ya. Sambil bayar bunganya. Oke kok ya. Iya. Pak Ben. Saya live dari rumah kok. Iya. Saya tetap saksikan kok program ini. Tuhan berkati teman-teman. Tuhan berkati. Luar biasa, Tuhan berkati.